pakai screen recorder yang di HP itu. Udah? Oke, oke bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa dalam hati masing-masing. Oke. Teman-teman, selamat malam dan terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Udah meluangkan waktunya untuk kita diskusi secara mobile. Sebenarnya kalau Saya untuk izin keluar dulu ya, kalau nggak ada oke, suaranya. oke. Eh, sampai mana tadi? Nah, sebenarnya tadi sebenarnya untuk beberapa divisi kayak eh, publikasi, sponsorship, dan sekretaris udah pada tahu ya kalau kita ini akan sering mobile, sering online untuk membahas beberapa eh, progres kita yang lebih dekat itu ada proposal dan eh, mungkin di lomba ya, di pendaftaran lomba. Makanya nanti akan kita upayakan untuk kita selesai dalam waktu dekat gitu ya, meskipun tidak harus ke sekolah, tapi kita ada progres, meskipun sedikit progresnya, tapi istiqomah gitu ya, dijalankan dengan penuh maksimal gitu, mm, dengan penuh rasa memiliki acara ini. Jadi semua semua event, semua eh, rangkaian kegiatan bisa kita selesaikan gitu ya dengan eh, intinya tepat waktu gitu ya, tepat waktu dan tidak tidak molor ya, tidak menunda-nunda gitu ya. Baiknya sih jadi lebih cepat aja gitu ya, lebih cepat, lebih progresif dan hasilnya ada gitu ya. Makanya Ustadz meminta kepada semua divisi dan terutama untuk Anfal ya sebagai ketua, coba lebih diaktifkan lagi grupnya untuk lebih eh, diramein aja gitu ya di grup N9 Movement itu progres-progresnya gitu ditampilkan, kemudian kalau ada diskusi dibicarakan di grup gitu ya, chatnya dihidupkan gitu ya, biar biar apa ya, biar lebih cepat selesai gitu, karena event yang baik itu adalah event yang selesai gitu ya, bukan event yang eh, apa ya, tertunda gitu ya. Jadi event yang selesai yang memuaskan semua orang dan terutama diri kita sendiri ya, bisa puas dengan apa yang kita kerjain gitu ya. Makanya untuk semuanya leader ya, Ustadz bilangnya kalian di NI Movement itu kan leadernya ya. Kalau misalkan kalian mau ramein grup angkatan juga boleh ya. Selain di NI Movement, misalkan kalian lebih fokus ke teknis, misalnya kalau di grup angkatan lebih ke arah yang kayak memotivasi buat kayak aware gitu sama acara kita gitu. Jangan ada sampai kayak eh, apa sih SND gitu ya. Jadi eh, mudah-mudahan tadi pas pembagian rapot juga para wali kelas sudah menyampaikan ke orang tua bahwa di semester depan kalian akan menjalankan satu proyek yang ini tuh proyek yang penuh pembelajaran banget gitu ya guys ya. Jadi makanya harus kita sadari bareng-bareng bahwa event ini tuh event kita gitu, bukan event sekolah, bukan ya, event sekolah, cuman harus punya rasa yang tinggi ya. Ini your own gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, pertama kita agendanya akan oh ya, selamat datang Ustadz Jundi. Mohon maaf. Assalamualaikum, masuk. Waalaikumsalam, selamat datang Ustadz. Oke, hari ini eh izin izin ini dulu ya. Kita eh, apa step by step dulu ke agenda kita di malam ini. Pertama, sesuai dengan eh, announce dari Ustadz di grup, kita akan meeting untuk
Sebenarnya untuk meeting kemarin di proposal sponsorship, publikasi dan seterusnya itu udah clear ya, dan proposalnya juga udah ada, tinggal memang kita kendalanya bukan kendala sih, tinggal kita mengirimkan surat ke pemateri gitu ya, sebagai informasi aja buat semuanya. Mengirimkan surat buat pemateri, kesediaan menjadi narasumber gitu ya, terus kita kayak ngasih tanda jadi gitu. Nah, itu mudah-mudahan besok bisa selesai gitu. Dan untuk malam ini kita akan fokus ke beberapa tim ya, yaitu Danus, kemudian acara, korlap, sama lomba ya. Kenapa ini penting? Karena dalam waktu dekat Danus itu juga akan lebih aktif ya dalam mencari dana gitu ya. Entah itu misalkan Danus punya ide nih, gimana kalau misalkan setiap setiap member dari Stenoster itu harus misalkan 1 juta bisa menghasilkan, bisa menghasilkan dana 1 juta misalkan, itu gimana caranya gitu. Itu kan menarik ya, dari 100 orang kalau pegang 1 juta per orang itu luar biasa ya kan ya. Nah, gimana caranya nanti mungkin Coach Jundi juga, guru-guru mungkin akan menyampaikan, atau kalian sendiri punya ide itu boleh banget ya. Kemudian untuk acara itu lebih ke arah membahas rundown ya. Kita kan belum ada pembahasan secara mendalam ya tentang rundown, eh, bagaimana rundown itu dibahas secara mendalam, misalnya di fun run mau kayak gimana, kemudian di eh, kajian itu mau kayak gimana gitu, di grand opening gitu mau kayak gimana. Jadi di pre-event, grand opening, sama di event lomba kayak gimana, terus tag clubnya kayak gimana, udah pada tahu belum tag club itu cara bikinnya kayak gimana. Nah, itu akan kita bahas sekilas juga gitu ya. Dan terakhir lomba terkait dengan juklak juknisnya, petunjuk pelaksanaan sama petunjuk teknis. Itu juga Ustadz pengen tahu sudah seberapa jauh kalian mengerjakan, atau eh, progresnya udah sampai mana gitu ya. Dan apakah sudah ada filenya gitu ya, udah tersusun rapih gitu ya dalam satu file draft atau belum gitu. Nanti kita satu-satu ya Ustadz tanyain. Nah, sekarang ke tim Danus dulu nih. Ustadz pengen denger dari tim Danus, kalian udah ngapain aja selama 2 bulan ke belakang? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi Danus 2 bulan ke belakang itu udah jualan PO 3 kali sama jualan ASM 2 hari. Oke, dari modal berapa, kemudian keuntungannya berapa? Kalau di PO Danus yang pertama itu modalnya 450 atau sekitaran 500. Terus Oh, selanjutnya 200 eh di modal ASM di 2 hari itu modal awalnya 300. keuntungannya? Keuntungannya, keuntungan di PO pertama itu ada di 700.000. 700.000, oke. Maaf Ustadz, sebentar. Kalau ada laporan keuangan tertulisnya bisa nih sambil share screen. Boleh ya, Uh, betul. gak ada Kalau Ustadz, ada adanya di buku. di buku. Ya, Nah, nanti Ustadz bakal ini ya, bakal ngasih tutorial buat tercatatnya secara digital, biar biar apa ya? Biar otomatis, sama biar semua orang bisa tahu gitu. oh iya siap. Oke, lanjut. Modal awal di minggu pertama itu ada 453.000, keuntungannya ada di 213. Hmm. Kalau untuk di minggu kedua, modal awalnya ada di 200, keuntungannya ada di 718. Itu semuanya sudah termasuk sama snack yang Ustazah Lomra titipin juga.
Terus sama snack-snack yang kita jual juga di PO Oke, minggu jadi ketiga. lanjut. Di PO minggu ketiga ada modalnya 200, eh, keuntungannya sekitaran 110 Ustadz. Oke, next. Di ASM. ASM, di ASM itu kalau untuk di ASM, di hari pertama pemasukannya ada 300 modal awalnya, keuntungannya yang disetorkan ke Ustadz Opik ada 816.000. Di hari kedua ASM, pemasukannya modal awalnya juga masih sama 300, keuntungannya ada 1 juta pas. Oke, Masya Allah, keren. Tepuk tangan dulu untuk Danus, teman-teman. Nah, ya betul, betul. Oke, pertama jadi total jadi berapa tuh dari PO sampai dengan terakhir ASM? Total keuntungan berapa? Total keuntungannya belum dihitung Ustadz karena baru kemarin, jadi belum aku satuin semuanya. Tapi sebentar. Oke, oke. Oke, nah sekarang kan ini ya, karena mungkin masih kayak tercecer gitu ya di buku dan eh, harus dihitung secara manual gitu ya. Nah, saat juga sebenarnya kalian juga bisa pakai spreadsheet sih, cuman eh, biar lebih estetik gitu ya, biar lebih bagus gitu. Tapi gak apa-apa. Eh, Coba kita pakainya Canva aja ya. Misalnya kayak gini. Saya izin share screen ya. Yang di link yang udah Ustadz kasih di grup ya. eh, itu kan ada ya. hmm, Ada apa namanya? Ada link gitu ya. Nanti Ustadz kasih link aksesnya ke siapa, berarti ke Tanisha aja ya. Iya Kelihatan Ustadz. nggak? Kelihatan Ustadz. Kelihatan? Oke. Nah, apa namanya? Laporan keuangan Danus. Nah, jadi di sini eh, Tanisha bisa tulis ya secara terperinci gitu ya. Kalian item penjualannya itu misalnya apa aja. Nah, itu harus ditulis kenapa? Karena dari mana nih kira-kira penjualannya itu bisa gede gitu. Apakah dari bakso aci misalkan atau dari Cibai, udah berarti itu yang bisa kita tambah gitu kuotanya atau apa ya? Pasokannya pas apa? Ya gitu ya. Buat eh, kayak belajar supply and demand lah ya. Nah, terus modalnya berapa tuh dari masing-masing item penjualan itu? Misalkan bakso aci, kalian modalin berapa nih? Terus harga jualnya berapa? Keuntungannya berapa? Kayak kalian nulis laporannya kayak gini gak? Atau cuman semua gitu dari modal awal terus dikalkulasiin? Atau rinci kayak gini? Kalau di Danus Tanisha nggak dirinciin Ustadz. Jadi kata Ustadz Lomrah tuh langsung modalnya aja semua. Jadi nggak dirinciin per produknya gitu. Nah, mungkin ini lebih ke saran dan kalau bisa sih dirinciin ya. Kalau yang udah nggak apa-apa, itu mah kayak trial and error aja. Nah, kedepannya kalau bisa biar kita tahu nih item mana yang kejual lebih banyak dan kita bisa tahu nih yang mana yang lebih apa ngasilin keuntungan gitu ya. Itu ditulis kalau yang udah gak apa-apa kayak langsung aja misalkan kalian tulis dulu ya di sini misalkan Senin 20 ini contoh ya. Misalkan Senin 20 Juni 2025 misalkan.
Kalau yang udah kalian lakukan mah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bisa memperkirakan gitu ya dari PO, misalkan PO berapa nih? Misalkan PO itu bakso bakar, iya kan? Atau apa Betul Ustadz, bakso namanya? bakar. Bakso bakar sama apa sih yang panjang itu? Odeng. Odeng, misalnya odeng. Modal bikin odeng berapa? Harga jualnya berapa? Keuntungannya berapa? Nanti kalian misalkan taruhlah keuntungannya tuh di sini 10.000 ya dari harga jualnya yang 5.000 misalnya. Nah nanti di sini kalian tinggal pakai rumus namanya sum aja gitu ya. Sederhana, rumus sederhana kayak sum kan udah pada belajar Excel kan, kayak gitu. Nah sum kayak gitu nanti bakal muncul. Nah, jadi tinggal di copy-copy aja nih. Jadi formatnya kayak gini ya. Nanti kamu pelajari aja nih. Ini di atasnya itu tanggal. Kalau mau ada eventnya ditulis di sini gitu ya. Misalkan ini PO gitu. Keterangan misalkan. PO misalkan kayak gitu. Dari tanggal berapa? Misalkan PO pertama tanggal berapa? PO kedua tanggal berapa? Misalkan kayak gitu ya. Nah terus kalian karena misalkan di PO mah kalian cuman langsung ya modal gitu ya. Jadi tulisin aja yang apa yang dijual itu apa aja itu penjualannya misalkan bakso bakar, terus odeng, sama apa lagi? Kayak gitu ya. Pisang nugget, Pisang nugget, nugget, bakso mercon. bakso bakar sama bakso mercon beda. Beda Ustadz. Oke. Udah, nah kan Udah. jadi panjang ya. Nanti mah coba dirinciin satu-satu gitu ya. Hmm, begitu. Hmm, nah, ini modal awal berapa? Modal awalnya 453.500. 453, 500. 500. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Harga jual per itemnya berapa? 5.000 ya? 5.000. Eh, macam-macam Ustadz, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Nah, ini mah karena kalian gak merincikan ya. Next mah dirinciin ya. Satu item berapa harga jualnya, keuntungannya berapa gitu. Nah, karena ini sebagai catatan awal aja, karena 453.500 modalnya, harga jualnya 5.000, keuntungannya berapa jadi total? Keuntungannya 213. 213, gitu ya. Next ditulis aja nanti semua. Kalau kalau kamu ingat kalau kamu bisa ingat dirinciin gitu. Paham nggak? Paham Ustadz? Oke, ke Tanisha ini aku share ke Tanisha ya. Iya Ustadz. Laporan keuangan Danus. Ada yang mau ditanyakan untuk Danus? Tidak ada Ustadz. Oke, bisa diedit aja ya. Ini tinggal kamu kalau mau pakai rumus, tahu kan ya rumus Excel kayak gimana? Bisa kamu Iya. pakai di sini. Kalau misalkan kamu ngejumlahin pakai sum gitu ya. Kalau mau ngurangin pakai apa? Pakai minus gitu. Oke, kayak gitu. Saya harap ini segera diisi biar kita tahu eh, keuntungan totalnya ada berapa gitu. Kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh langsung aja ya WA Ustad. Ya mungkin untuk Danus seperti itu. Dan sebagai informasi karena kita mau pakai apa namanya? Pakai uang Danus itu buat DP ya, DP Narsum. Nah mungkin Ustadz juga mau minta izin nih ke tim Danus buat pakai uangnya gitu. Gimana boleh gak?
Boleh, Ustaz. Wah, Iya. kayak karena sebenarnya kita ada uang juga simpanan dari simpanan lah, tapi itu buat eh, dana darurat gitu. Yang kemarin cair dari sekolah gitu ya. Cuman kan kita belum print print proposal, belum cetak, belum bikin stempel, belum itulah gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena kita udah fix jadi gitu ya, si narasumbernya mudah-mudahan bisa. Sekarang Taskia lagi ini, lagi tim humas lagi menghubungi lagi, mudah-mudahan bisa gitu ya. Oke, untuk Danus mungkin itu ada yang mau disampaikan dari semuanya atau dari coach? Saya mau bahas topik yang lain sih. Kalau itu mau dibahas dulu boleh sama Tanisha, atau yang lain. Oke, oke. Em, Cek. Masuk. Kok berhenti nih? Ustaz Rizky. halo, halo. Oh, belum di unmute. Oke, Oh ya. lanjut ya. Kita lanjut ke tim acara dan korlap. Untuk Danus kalau ada yang mau disampaikan boleh ya nanti disambung lagi kalau ada waktu. Untuk Ustaz Rizky, selanjutnya tim saya tuh mau brief yang soal apa? Proposal. Itu cocoknya ke tim Danus atau nunggu kumpul semuanya aja ya? yang mana tuh? Print. Jadi kan gini, salah satu metode yang cukup efektif untuk menggalang dana untuk kegiatan siswa itu kan memang yang saya amati sejauh ini eh, adalah pencarian dana dari panitia melalui relasi-relasi keluarga masing-masing. Nah, itu tuh kayaknya saya dan kita perlu buat brief khusus nih sebelum mereka liburan bersama keluarga gitu. Kan proposalnya udah 90% lah ya. Ada gitu kan. Tuh. Baiknya sekarang atau di momen yang lain ya? Hmm, kalau mau sih sambil karena ini ada banyak ini apa namanya? Ada banyak pembahasannya juga. Kalau pengen kalau saya sih pengen lebih fokus di hari ketika kita udah siap gitu. Kayak misalkan proposalnya udah ada nih, terus udah clear juga, kayak misalkan narsumnya juga udah masuk, terus RAB-nya juga udah fix. Nah itu kita plottingnya di hari Sabtu. Online ya, sama semuanya hari itu ya? Nah cuman Oh iya. kendalanya adalah beberapa kelas itu ada yang bonding gitu. Jadi mungkin gak akan tersampaikan ke semua panitia gitu ya. Karena beberapa kelas ada yang bonding dengan kelasnya gitu. Nah itu solusinya gimana teman-teman? Beberapa kelas ada yang lagi ada acara. Eh, ada acara. Biasalah kalau akhir semester itu kelas-kelas itu pada bonding gitu, kayak entah itu di villa, entah itu camp, entah itu ke Dufan. Enggak sih kalau ke Dufan. Kalau tahun lalu ada yang ke Dufan mungkin kayak gitu. Sebetulnya sih justru bagus ya lagi ada acara offline terus diisi salah satu agendanya dengan obrolan soal itu gitu. Tinggal kita bisa minta tolong ke siapa, anak kelas tersebut atau wali kelasnya gitu.
Mhm. Oke, mungkin nanti kita koordinasiin juga sama wali kelas buat eh, di hari Sabtu misalkan kelas mana aja yang sedang bonding, dan bisa gak kita ada plotting khusus buat ngobrolin ini ya terkait proposal gitu. Sebenarnya ada dua agenda sih kalau harapannya. Ada yang memang bisa offline ke sekolah buat kita beresin proposal cetaknya gitu ya. Dan ada yang bisa kita obrolin secara semuanya gitu ke semua panitia gitu. Itu eh, memungkinkannya kayaknya bisanya online gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin untuk sementara kita jadwalin di hari Sabtu ya, Coach. Ya, nggak apa-apa. Mungkin saya izin japri ke Tanisha sama Devan dulu kali ya. Eh, Bo- nanti aja. Biar ada Oke, siap, yang kebayang dulu dari anak-anak. siap, siap. Oke, mohon izin kita lanjutin dulu ya. Buat tim acara nih, udah sampai sejauh mana eh, progresnya gitu ya, pertama. Terus udah bikin apa aja di acara selain yang kita udah bahas di Mebes ya. Boleh ke Cejar atau siapa? Cek cek, Ustad, masuk nggak? Masuk, masuk. Oh iya Ustad. Jadi kan kemarin tuh udah bikin kayak rundown buat acara yang ini hari hanya, Tad. Udah fun run sama kajian Islam. Nah itu tuh kemarin tuh harus yang ada dua yang harus direvisi tuh, Tad. Yang kajian Islam sama ininya, Tad. Apa tuh fun run-nya. Nah kalau misalnya Cezar tuh kan kemarin udah mau revisian ya, tapi bentrok sama ulangan, Ustad. Jadi belum sempat rapat lagi buat kajian Islam sama fun run, Tad. Tapi insya Allah secepatnya, Tad. Oke, untuk apa pre-event? Pre-event itu coba sebutin apa aja ya mata acaranya. Pak Ustadz, patah-patah gimana? Untuk pre-event mata acaranya apa aja kegiatannya? Oh, yang kayak fun run gitu, Ustadz, kajian Islam Hmm. sama lomba-lomba Kajian Islam sebelum acara. sebelum acara puncak, berarti Ustadz. Oh, oke, jadi ada pre-event. Pre-event itu kan sebenarnya ada kemarin kan ada masukan juga tuh yang eh, apa ketika misalnya 17 Agustus gitu ya, ada atau di momen-momen MOAS atau MOSA gitu ya, ada kayak edu fair gitu ya. Nah, itu udah kebahas belum di panitia? Belum sempat dibahas sih, Tad. Tapi Belum, kita oke. udah ini sih ya. Oke. Nah, itu coba dibahas ya. Oke, Anfal Ustadz. dan kawan-kawan, bagaimana baiknya ketika MOSA misalkan Asian Day masuk di mana. Misalkan ketika mau nyari ini eh, calon-calon penampil gitu ya. Nah, itu udah harus kegambar tuh juga Oh iya, Ustadz. kerjasama sama OSIS misalkan adain Askia Got Talent buat nyari talent-talent di kelas 10. Nah, itu juga tim acara ya. eh, apa inisiatornya sama Anpal dan kawan-kawan Siap. Kejar gitu ya, sama Jaki gitu ya, dan tim Korlap. Oke, Oke, Ustadz. mungkin itu. Ya, Tad. Nah, sekarang Ustaz pengen si rundownnya itu bisa dibikin di satu tempat, dan Ustaz udah bikin linknya juga. Mungkin bisa dipindahin ke sana biar apa ya, bisa biar kita bisa lihat eh, perkembangannya kayak gimana gitu ya. Nah, Oke, Ustadz. saya izin share juga Ustadz, maaf kalau rondon dibikin di mana? Di link yang mana ya, Tad? link yang di grup N9 Movement ya yang ini. Oke. Nah, di sini ada rundown acara Asian Day. Nah, ini udah mencakup semua rundown gitu. Dan ada tag lab. Nah, nanti Ustaz liatin kayak gimana. Sebenarnya kayak tadi ya, kamu nanti ngisi di sini eh, mulai dari pra-event, fun run, kemudian dan udah Ustaz bikin sebagian ngelihat dari rundown yang udah kalian bikin, tapi lagi-lagi kayaknya itu rundown tahun lalu kalian masukin gitu.
yang yang dibikin sama Najla gitu ya. Oh iya, Ted, kalau Nah, buat fun run sama kajian Islam tuh emang kita lihat lihat kiblatnya ke proposal yang tahun kemarin, Ted. Nanti kita ubah, oke, Ted. siap. Nah, ini Ustadz udah kasih template-nya, tinggal kalian ubah-ubah ya. Misalkan Panran, cara nambahin kolomnya tinggal pencet plus gitu ya di sini. Oke, Ustaz. Enaknya sih di komputer ya, atau Iya, di Ustaz. laptop. Nah, jadi kalau kalian mau tambahin kolomnya tinggal eh, tindakan ya, tindakan. Nah, misalkan di sini ada mana sih? Bukan tindakan eh, lainnya. Nah, tambahkan baris di atas, tambahkan baris di bawah ya, kayak gitu ya. Nah, Oh, misalkan siap, di Ted. sini ada fun run. Ini di record kan ya. Jadi boleh nanti teman-teman kalau lupa nonton recordnya yang di record sama Anfal. Pertama di sini ada fun run untuk sesuai dengan yang disampaikan Coach Jundi pada saat kita eh, apa training yang diklat diklat apa diklat panitia yang waktu awal-awal gitu ya, bahwa rundown itu harus ada waktu, durasi, acara, tempat sama keterangannya gitu ya. Nah, Iya, Ustaz. kalau kalian belum ada itu berarti, nah ini udah usah siapin, tinggal kalian diskusikan dan masukin ke sini ya. Nah, Oke. misalkan kayak gini, betul. Jadi di sini ada fun run, grand opening, Semaja Olimpiad. Nah, ini Semaja Olimpiad itu mau kayak gimana nih, basket, waktu, durasi kayak gitu. Kalau tadi ya, kalau misalkan perlu ditambahin kolomnya ke lainnya kayak gitu. Nah, Oke, ini Ustaz. udah belum Semaja Olimpiad atau lomba-lomba udah Kalau bikin belum? misalnya buat rundown buat lomba-lomba sih belum ada diskusi lagi, Ted. Soalnya masih fokus ke yang kemarin, Mak. Masih fokusnya ke acara puncaknya, Ted. Nah, nah, ini juga penting ya, biar ada gambaran nanti tag lab yang akan dibikin sama Korlap juga eh, bisa nginduknya ke sini gitu. Makanya linknya jangan kemana-mana, kita pakai satu link ini aja gitu ya. Oke, Nah Ustaz. terus, nah tinggal isi aja ya, sampai grand closing. Nah ini kan intinya baru template lah ya. Tinggal Ya, kalian Ted. isi. Saya harap sih sampai Sabtu ini udah ada terisi gitu ya. Eh, apa aja mata acaranya, tempatnya di mana, keterangannya siapa aja, PJ-PJ-nya gitu ya. Kayak gitu. Iya, Itu aja Ustaz. sih untuk penjelasan tentang cara mengisi rundown ya. Oke, Ustaz. Tentu saya share juga ininya ke Cesar ya. Oke, Ustaz. Nah, kemudian hmm, tadi tech lab ya. Nah, untuk tech lab juga sama sebetulnya. Tapi bedanya rundown sama tech lab adalah di bagian sininya nih. Nah, ada kolom-kolom divisi. Jadi waktu, durasi, acara, tempat. Nah, langsung ke korlap harus ngapain, divisi acara ngapain, divisi lomba ngapain, divisi humas ngapain, misalkan gitu ya. Jadi misalkan nomor satu nih, nama acaranya briefing dan persiapan panitia. Korlap dijelasin nih di sini, dia harus ngapain gitu ya. Terus divisi acara, misalkan tugasnya ngabsen, misal bikin absensi atau mengabsen panitia misalkan, atau apa gitu ya. Pokoknya secara rinci tugas dari setiap divisi itu dijelasin. Ya kalau sama berarti ibid atau sama gitu. Kayak gitu ya untuk tech lab Jaki. Set, kalau misalnya ada divisi yang nganggur kan nanti kemungkinan bakal ya Nah itu jadi, diambil-ambilin, nanti ditulisnya gimana? nah membantu divisi apa gitu, atau bekerja sama dengan divisi logistik gitu untuk mengangkat kursi, atau misalkan membantu mengamankan eh, area lapangan misalnya gitu. Jadi sebenarnya gak ada yang nganggur ya. Jadi tiap divisi itu
kalau dia di hari H gitu ya, itu harus ada tugas gitu. Entah itu membantu dalam hal fisik gitu ataupun non fisik gitu ya. Jadi ditulis tuh Oke. mulai fun run, grand Pembagian opening, tugas. lomba-lomba, betul. Kajian Islam, grand closing gitu. Nah, Jaki ngerjainnya setelah rundownnya udah ada dari tim acara ya. Atau bareng-bareng Oke. lah gitu ya, kalian bikinnya gitu. Boleh diadain sesi khusus untuk bikin rundown gitu. Nah, setelah itu, nah selain itu juga ada yang namanya jadwal penampilan. Nah, ini sebenarnya khusus untuk divisi penampilan ya. Nantilah kita bahasnya. Ada jadwal latihan. Nah, itu juga penting. Dan tim korlap juga nanti bisa bantu tuh ya mengingatkan. Oh, ini ada di jadwal. Nanti usah taruh juga linknya. Tapi nggak dalam waktu dekat. Nanti misalkan korlap ngelihat nih di jadwal latihan penampilan di tanggal segini ada apa. Nah, kalian yang ngingetin gitu. Atau kerjasama lah sama tim penampilan gitu. Oke, mungkin untuk acara gitu ya. Oke, siap Ustaz. Dan korlap. Siap, Tad. Makasih, Tad. Oke, Terima kasih Ustaz. sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tad, kalau teknis lapangan tadi itu kita sebelumnya udah nyoba ngebuka-buka pas waktu share, tapi nggak bisa dibuka, Tad. Harus ada akses. Ya, nanti link untuk editnya nanti usah share secara japri ya. Oke. Terima kasih, Tad. Yuk, ada lagi? Ustadz, kalau misalnya Cesar mau nanya sedikit tentang fun run ke Ustadz Jundi, di sini boleh apa di lain waktu aja? Boleh, boleh, boleh. Oke Ustadz Jundi, kalau misalnya rundown fun run yang Cesar tim acara udah buat kemarin, kurangnya tuh di mananya ya Ustadz? Apa harus ada yang ditambahin lagi? Bisa di-share ulang nggak? Share screen. Oh, oke, sebentar Ustadz. Dikirim japri apa ke grup aja Ustadz? Boleh ke grup atau di-share screen. Bisa share screen ya sih? Coba. Cesar. Oh, coba Ustadz, boleh bentar. Sebentar Ustadz. Yang di proposal bukan? Atau ada yang lain? Ya Ustadz, benar yang di proposal. Apa? Open gate ya? Open gate terus ya umum sih lihat secara umum masih oke sih. Cuma memang kalau mau digitalin bisa juga. Berarti yang harus ditambahin atau kurangnya apa ya Ustadz? Biar nanti sekalian dibahas. Kalau untuk proposal menurut saya cukup. Cuman kalau untuk gini, rundown itu sebetulnya basisnya kan mata acara ya. Nah, mata acara utamanya itu menurut kamu udah semuanya disampaikan belum? Atau ada detail yang perlu ditambahkan? Kalau menurut Cesar sih, Cesar emang belum terlalu ini ya, belum terlalu mendalami tentang fun run. Soalnya sejak lihat tahun kemarin tuh emang udah cukup bagus. Makanya Cesar ikutin kiblatnya ke rundown fun run tahun kemarin, Ustaz. Ya, kalau kiblatnya adalah acara yang sudah pernah dilaksanakan, menurut saya cara pandang itu kurang tepat. Jadi sebaiknya memang bisa acara yang lebih baik gitu kan benchmarknya gitu. Walaupun base-nya atau dasarnya adalah dari acara yang pernah dilaksanakan sama kelas kalian gitu. Makanya saya ke Devan itu selalu udah 2-3 kali ya mengajak untuk ikut fun run di Sukabumi di kota gitu ya. Termasuk yang minggu ini di Jakarta gitu. Oh, iya Ustaz. Ya,
Dan mata acara funrun itu mata acara funrun, mata acara perlombaan lari yang elit gitu ya, bahkan yang world label gitu, itu tersebar di internet sebetulnya, tersebar di Instagram, di akun-akun official dari race event gitu. Kamu bisa riset dari situ. Oke Ustadz. Cuman kalau saya sih gini, mata acara lomba dari sudut pandang saya itu adalah pertama saya itu datang ke event sebelum flag off. Jadi mata acara utama itu flag off, tapi sebelum flag off tuh ada open gate, kemudian ada pemanasan, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang namanya safety brief, which is itu nggak terlalu penting sih buat fun run gitu karena kan senang-senang aja gitu. Nah setelah flag off itu istilahnya adalah ya larinya gitu kan, atau course-nya gitu kan, lari itu rentang waktunya berapa, kemudian finish, kemudian ada cut off time. Nah ketika finish itu ada agenda apa lagi nih dari panitia. Biasanya paralel ketika sudah mulai finish itu ada penampilan, ada door prize, ada hiburan-hiburan gitu kan. Itu. Terus kemudian ditutup dengan pengumuman pemenang, podium, pengumuman door prize, ditutup dengan hiburan lagi biasanya gitu. Ya, sebetulnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kamu nanti akan ngerti bedanya fun run sama race itu sebenarnya lebih kepada kalau race lomba lari itu ada juaranya yang benar-benar dihitung gitu kan. Nah, kalau fun run tuh nggak ada yang benar-benar jadi juara gitu kan. Senang-senang aja. Jadi yang dapat hadiah itu lebih karena door prize dan lain-lain. Nah, door prize itu yang perlu kamu variasiin nih ke MC-nya gitu kan. Jangan sampai kentang gitu ya. Oh ini siapa yang bawa uang koin paling banyak, ya, itu dapat door prize. Menurut saya itu unik tapi udah mulai basi lah gitu. Harus ada challenge, ada quiz, ada undian yang lebih variatif, yang cukup banyak supaya menarik gitu. Dan harus bisa menghabiskan apa? Harus bisa fleksibel. Oh kita butuh waktu nih panjang gitu kan. Nah, itu harus fleksibel. Atau kita butuh waktu cepet nih, cuman setengah jam atau sejam. Nah itu kamu harus pikirin juga. So, Oke Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. ya. Okay, good. Thank you. Saya kira udah ya untuk rundown dan taklap. Tinggal teman-teman eksekusi, dan benar kata Ustadz Bindi ya bahwa kita ngikutin rundown tahun lalu itu sebenarnya apa ya, sah-sah aja. Cuman apa yang bisa kalian lakukan ketika jadi tim acara? Harapan Ustadz sih kalian tuh jadi bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi boleh kalian ngelihat yang tahun lalu, tapi apa sih yang kalian pengen adain gitu di acara, semua acara yang cuman fun run. Misalkan di kajian mau ada apa, itu mulai dari briefing panitia, registrasi, sampai ke kajiannya itu, selain kalian bikin mata acaranya juga kalian bikin konsepnya gitu. Ngerti gak? Jadi Ya konsepnya Ustadz. fun run kalian kali ini gimana sih biar seru gitu. Jadi jangan cuman, betul ya, jangan cuman kayak misalkan tahun lalu kayak gini udah bagus terus kalian ikutin gitu, enggak ganti, tapi yang kalian pengen ada di acara kalian sekarang itu apanya gitu ya. Jadi konsepnya kayak gimana, mulai dari tadi misalkan yang fun run harus ada pemanasannya biar seru kayak gimana, ada nyanyi dulu Indonesia Raya gitu, di konsepin secara detail gitu, mulai dari soundnya harus kayak gimana gitu ya, audionya. Dan itu tuh menarik ya kalau misalkan kalian prosesnya dibahas gitu ya, proses pembuatan konsep acara sampai jadi rundown itu juga dibahas gitu ya, mulai sampai ke teks MC-nya gitu ya. Terus divisi lain harus kayak gimana, nah itu tugasnya tim acara dan
korlap sebetulnya. Jadi harapannya si rundown itu jadi buah pikir kalian gitu. Jadi buah pikir kalian dituangkan dalam bentuk mata acara yang menurut kalian perlu nih gitu ya, perlu efisien dan juga ngimpact gitu ya, berdampak. Oke, kayak Oke gitu ya Ustaz, sejarah. siap Ustaz, ngerti. Nah, saya tunggu progresnya Lokasi saja sampai Ustaz. Sabtu sekarang. Gimana? Oke siap Ustaz. Tapi Ustaz, izin kalau misalnya sampai Sabtu sekarang tuh banyak tim acara yang bonding, Cesar juga bonding soalnya Oh Tad, ya. Sabtu. Ya, minimal dalam waktu besok ya, besok Jumat itu ada beberapa bahasan lah di tim acara gitu. Kayak di chat gitu ya, di chat tuh misalkan di grup. Ya teman-teman gini Oh, loh, bla 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 bla. Jadi by chat gitu, by ngasih brainstorm gitu di chat gitu ya. Nantilah Ustad oke. coba masuk juga ke ke grup-grup kalian biar biar tahu apakah kalian ada diskusi atau enggak gitu ya. Jadi Siap Ustaz. gak harus kayak meeting ketemu gitu. Waktu ketika kalian santai ada ide tuangkan gitu. Nah, itu lebih baik daripada harus nunggu dulu ketemu gitu ya. Kayak gitu sih. Oke Ustaz. Oke, mungkin untuk rundown untuk acara dan tech club kayak gitu dulu. Harapannya teman-teman bisa lebih eh, lebih aktif lagi dalam mengkonsep sebuah acara karena kita tinggal beberapa bulan lagi ya, dan itu harus dipersiapkan dengan bagus termasuk ronde lomba gitu ya, mulai dari pembahasan kapan harus open registrasi, kapan harus close registrasi, itu juga sekarang kita akan bahas ya untuk lomba. Kayak divisi lomba Devan, gimana progresnya Devan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya Ustaz, jadi kita udah eh, ngesatuin julak juknisnya di satu file PDF. Cuman ada beberapa lomba yang masih belum fix buat biaya pendaftarannya Tad. Jadi kita belum nyantumin di julak juknisnya. Oke, yang udah coba apa aja lombanya, terus tingkat ya, tingkatannya apakah di SMP, SMA atau umum, terus juga posternya kayak gimana, apakah udah ada obrolan, terus juga eh, filenya disimpannya di mana. Kita jadi eh mana ya? Bentar. Dari MHQ dulu ya Tad. Kalau dari MHQ itu dari petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sama kriteria penilainya itu udah ada, cuman ini ya Tad, biaya pendaftarannya belum. Terus lanjut ke storytelling, sama cuman waktu dan tempat sama biaya pendaftarannya juga. Terus eh, untuk LCC Tad yang Asia Intelligence Competition udah lengkap juga dari petunjuk pelaksanaan, terus ruang lingkupnya dari tingkatan apa namanya sekolahnya, petunjuk teknis itu udah lengkap. Nah dan buat fun run Tad, kita itu tinggal belum menentukan rutenya Tad. Sebenarnya kita tuh udah ada opsi buat rute. Nah cuman yang kita temuin itu rutenya eh, sekitar 8 kilometeran Tad. Sedangkan kita kan targetnya itu untuk umum. Kayaknya gak mungkin gitu buat kalau buat umum 8 kilo itu kayaknya terlalu berat Tad. Jadi kita kayaknya harus nyari lagi buat rute fun run yang lebih ringannya Tad.
Lanjut. Untuk Rutenya basket, kemana yang 8 kilo itu? 8 kilo. 8 kilo itu yang kemana? Sebentar Ustaz. Yang ke Gunung Jaya. Coba bisa share screen kalau udah ada. Ada. Kalau rute di sekitar Cikirai saya udah cukup mengerti untuk 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo. Termasuk yang preferensi tim kepolisian atau tim keamanan gitu, saya udah cukup ngerti sih. Kita ngobrol-ngobrol konsultasi aja. Kecuali kalian mau di luar area Cikirai. Saya cukup ngerti sih kalau masih sekitar kota Sukabumi sama Cisaat, Sukalarang, mungkin Cibadak. Oke, gimana Devan? Nah ini Ustaz, jadi yang 8 kilo ini kita start dari sekolah, terus ke bawah, lanjut ke apa ya? Yang ke pasar itu Tad, terus kita naik ke atas, terus kita naik ke atas Terus tuh, kita belok lagi ke Almatuk Tad, terus lanjut lagi ke bawah ke Askia lagi ya, finish. itu emang jauh tuh. Saya tuh bisa memperlihatkan kalau pengen 5 kilo yang benar-benar aman tanpa ini ya. Tapi kamu kebayang nggak ya? Coba buka Google Maps deh. Ya, Tad. Ngelag nggak ya? Google Maps. Coba search Askia. Oke. Nah, itu bisa Askia, kita bisa SMP itu. Nah, gini. Dari Askia itu kita keluar jalan Cikirai, naik ke atas, naik ke utara. Ke utara itu sampai pertigaan. Coba pointernya ke atas lagi, 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 stop. Nah itu lihat sebelum dealer Ayi Motor Sukabumi itu, yang Anugerah Salon ya, Anugerah Salon. Nah itu masuk ke gang tuh, masuk ke barat, ya, lurus terus, lurus sampai ke pojok jalan. Nah, terus stop. Nah, sampai ke Jalan Surya Kencana itu muter balik. Balik lagi ke Jalan Cikirai tadi. Oke, terus sampai Jalan Cikirai. Nah, terus ke utara lagi. Utara terus putar ke atas, Ustaz, ke bawah sama ke selatan. siap. Ke atas sampai Gunung Jaya. Naik lagi, stop. Nah, itu jalan Dangder. Dangder pojok sampai ke pojok, ke barat lagi, stop. Nah, dari sebelum masuk ke jalan Kang Dampit, putar balik, ikutin jalan tadi sampai ke Jalan Cikirai, terus ke selatan sampai ke Askia, itu 5 kilo. Dan itu cuman
memasuki satu kawasan Prayoga di kepolisian. Jadi secara keamanan itu aman gitu ya. Terus kita nggak perlu lewat jalan Saudambit yang banyak mobil, dan itu menurut saya udah paling efisien. Gitu. Apalagi kalau misalkan kita kerjasama sama Indorunner Sukabumi, kalian sering-sering ikut Sunday morning run-nya aja tuh biar akrab gitu kan. Gitu. Ya, Tad. Nanti masalah rute sama ini segala macam justru biarin aja sama teman-teman Indorunner, mereka mimpin pemanasan sama kerja sama kita soal rute, nanti mereka yang jadi pacer. Nah, kita terima fokus ke eventnya aja sebetulnya. Gitu. Siapin door prize, siapin MC. Gitu. Enak kalau udah sama Indorunner mah. Urusan larinya sama mereka semua. Kita mah fokusnya bikin medali, bikin jersey, bikin event, nyiapin refreshment, nyiapin door prize gitu, nyiapin penampilan-penampilan. Jadi teknis lari justru sama teman-teman Indorunner saja. Rutenya sepakat yang kita. Soalnya cuma 5 kilo itu tadi. Tad. So, lanjut. Nah, terus Ya, untuk lanjut. lomba basket itu Tad, kita bakal ngelaksanainnya di Gor Surken lagi Tad. Kenapa? Sebentar Ustaz. Karena itu udah ini Tad, rekomendasi dari kemarin kita diskusi sama Coach Tami. Kayaknya untuk lomba basket itu emang lebih enaknya di Gor Surken Tad. Cuman kita belum survei lagi ke Gor Surkennya. Oke, untuk ininya, untuk juklat juknisnya, Untuk juga jenisnya ketentuan umumnya itu pesertanya itu dari SMP Tad. Terus lagi ya. Ya peserta dari SMP dan MTS derajat. Terus setiap peserta itu wajib mendaftar melalui formulir pendaftaran. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran. Peserta wajib melengkapi syarat pendaftaran yang udah ditentukan sama panitia. Terus peserta juga wajib memahami dan menyepakati semua ketentuan umum dan ketentuan lomba. Terus keputusan juri itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau nanti bisa jadi ada perubahan gitu kalau memungkinkan Tad. Terus ketentuan lombanya, peserta atau tim itu adalah siswa yang berasal dari satu sekolah yang sama. Jadi gak bisa pas mendaftar itu tidak diizinkan berasal dari sekolah yang berbeda Tad. Terus ini wajib. Terus peserta juga wajib melihatkan kartu pelajarnya. Dan masing-masing dari tim itu terdiri dari 5 pemain sama 10 pemain dengan 5 cadangan. Jadi mainnya itu 5 lawan 5. Lanjut, peserta wajib menggunakan sepatu dan kaos kaki. Terus peserta juga wajib hadir 30 menit sebelum jadwal pertandingan dimulai. Terus peserta itu dilarang membawa atau memakai aksesoris berbahaya kayak kalung, cincin, dan lain-lain. Lalu urutan pertandingan akan ditentukan dari hasil undian technical meeting. Lanjut, jika peserta terlambat datang pada waktu yang telah ditentukan, tidak ada kompensasi dan dinyatakan walkout.
Lanjut, jika pemain cedera pada saat bertanding, pihak panitia hanya memberikan penanganan dan pertolongan pertama. Penanganan selanjutnya ditanggung oleh tim yang bersangkutan. Jadi kemarin tuh kita sempat ngobrol sama tim sponsorship. Nanti tuh kita mau minta ada tim PMI kalau misalkan ada cedera yang lebih serius, itu bisa ditanganinya sama tim PMI tadi. Untuk basket gitu aja sih Tad. Oke. Berarti yang udah ada juklak juknisnya tadi MHQ, cuman beberapa ada yang ini ya, MHQ, kemudian fun run, kemudian basket. Yang lainnya gimana? Ada Tad. Oke, intinya udah ada ya, cuman ada yang belum selesai gitu ya. Ya, Ya, karena udah malam juga, coba dikirimin aja link drive-nya mungkin. Itu ditaruhnya di drive gak? ya Tad. Oke, link drive-nya tolong dikirimin aja di grup. Terus dicatat mana yang belumnya gitu ya. Misalkan tadi ada yang belum biaya pendaftaran, ada yang belum ketentuan-ketentuannya atau tempat atau waktunya gitu ya. Kalau waktu kan udah ada ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober. Eh, bener gak? 28, 29, 30, 3 hari Ya Tad. gitu. Nah, mana yang buat basket, mana yang buat storytelling, mana yang buat desain poster, mana yang buat. Nah, jadi misalkan desain poster kan misalkan online ya. Nah, kalian udah ini belum belum udah apa? Udah ngeplotin gitu. Kapan waktu pendaftarannya, kemudian kapan waktu penilaiannya, kapan waktu eh kapan waktu pengumpulannya, kapan waktu penilaiannya gitu ya. Kalau diumumin kan pastinya di acara puncak ya. Nah, itu udah dibuat belum kayak gitu? Kalau untuk biaya pendaftarannya belum Tad. Kalau waktu-waktunya? Gimana Tad? Kalau waktu-waktunya? Waktu akunya belum juga Tad. Kita baru ketentuannya aja, ketentuan lombanya. Ya. Oke, berarti PR-nya itu ya, menentukan waktu pendaftaran. Untuk semua lomba misalkan, waktu pendaftarannya dari kapan sampai kapan. Itu satu yang perlu kalian diskusikan ya. Misalkan dari 1 Juli sampai 30 Agustus misalkan kayak gitu. Karena kan lombanya Oktober ya. Kalau mau di lebih panjangin juga boleh. Eh, Terus yang kedua, tadi PR-nya berarti biaya pendaftaran. Kalau bisa sih, kalau untuk lomba online itu gak perlu mahal-mahal. eh, Disesuaikan dengan harga pasaran gitu ya. Di lomba-lomba yang udah ada di internet atau di Instagram gitu ya. Yang ketiga, kaitannya sama eh, apa ya, juri. Apakah juri sudah ada obrolan gitu ya? Kan MHQ jurinya siapa? Apakah dari internal atau dari eksternal? Terus desain poster juga dan lomba-lomba yang lainnya itu udah ada dibahas belum? Kalau untuk juri belum sampai situ sih Tad. Belum sampai ke menghubungi ke jurinya langsung kayak gitu. Oke. Berarti setiap juklak juknis udah ada syarat ketentuannya kan? Harus siapa, terus pesertanya harus SMP atau SMA, terus harus ngapain, ngisi apa, udah. Udah Tad. Udah. Oke, berarti apa lagi ya untuk lomba? Jadi PR-nya tadi ya, untuk waktu pendaftaran, kemudian waktu untuk pelaksanaan, kemudian waktu penilaian juri, dan untuk jurinya sendiri itu juga harus terbahas. Dan untuk platform pendaftarannya gitu ya, apakah menggunakan Google Form. Kalau kemarin kan kita udah sepakat ya buat pakai dari sini.com, cuman karena
tadi kata kamu ada beberapa syarat yang harus mengirimkan, misalnya formulir yang ada di sana itu melampirkan kartu anggota kartu siswa, Ya betul kartu Tad. tanda anggota siswa. Nah itu berarti selain dari sini.com juga kamu harus menyiapkan Google Form. Kayak gitu. Jadi Google Formnya khusus buat ngirimin misalkan administrasi ya intinya, makanya gitu. Jadi untuk paymentnya bisa dari sini.com. Kalau untuk yang tadi dokumen administrasi itu bisa pakai Google Form. Untuk lomba kayak gitu paling ya. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Silahkan. Coach Jendi juga. Pertama yang Gor Surya Kencana, coba dipikirkan ulang aja pakai metode decision matrix table. Jadi bikin opsi untuk menentukan tempat basket itu di mana. 1 di Gor Surya Kencana, 2 di mana, 3 di mana. Menurut saya bikin 3 opsi kemudian menjabarkan plus minus itu adalah cara mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih logis. Supaya kalian belajar juga mengambil keputusan yang baik dan benar, prosesnya itu seperti apa. Artinya gini, saya punya pikiran tentang kalau di Gor Surya Kencana itu kendalanya apa sih? Tapi plusnya apa gitu? Apakah kendalanya ini tertutupi atau minus atau hal negatif dari memilih keputusan itu tertutupi nggak sih sama hal-hal positifnya gitu? Atau enggak gitu kan? Begitu pula sebaliknya, misalkan kita menentukan lomba basketnya di SMA, tentu kita sangat kebayang negatifnya apa, karena seolah-olah kita pernah melihat, oh kalau lomba basket di SMA tuh lapangannya nggak standar. Nggak standar tuh gimana? Oh ada resiko cedera, resiko apa gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir, salah satu benefit tertinggi dari mengadakan lombanya di SMA adalah orang jadi tahu SMA gitu kan. Kita bisa punya banyak ruangan, tempat kamar mandi, tempat parkir, tempat jajan yang emang kita udah tahu gitu kan. Kita bisa jualan sendiri gitu kan. Kita bisa quote and quote ticketing ya, walaupun di gor mungkin bisa juga gitu ya. Kita bisa menyediakan tempat yang proper buat juri dan seterusnya gitu kan. Menurut saya coba menempuh proses berpikir yang komplit dulu sehingga terlepas dari hasil pengambilan keputusan itu adalah kualitasnya seperti apa, mengambil keputusan itu juga berdasarkan proses yang berkualitas gitu. Jadi dibedakan antara kualitas pengambilan keputusan sama kualitas hasil dari pengambilan keputusan supaya kita sama-sama belajar gitu. Kebayang nggak, Devan? Kebayang Tad. Kamu coba lempar aja ke grup PJ Basket gitu kan, atau kamu coba googling tentang decision matrix table. Jadi opsinya kita mau menentukan tempat basket di mana. 1 Gor Surya Kencana, 2 Gor apa misalkan gitu kan, 3 Askia gitu misalkan, opsinya 3. Terus nanti ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 yang isinya pertimbangan-pertimbangan atau hal-hal positif dan negatifnya gitu kan. Kalau positif dan negatif ya berarti cuma 2 kolom gitu ya. Bisa dari aspek-aspek yang lain gitu kan. Gitu. Misalkan pengen melihat positif dan negatifnya aja, oh ya udah positif dan negatifnya apa sih gitu. Jabarin. Gitu sih supaya kita tahu persis kalau di Gor Surya Kencana impact-nya apa, kalau di Askia impact-nya apa. Nanti dikomparasi kira-kira mana yang lebih kita bisa ambil gitu kan.
gitu. Soalnya kalau ngadain acara jauh dari sekolah, Surya Kencana tuh kan berapa kilo ya dari sekolah ya? Di kota itu kan, ya nggak sih? Gor Surya Kencana ini sih, Bang, dia kan Gor Surya Kencana itu di apa kecamatan ya, apa sih? Benteng Atau kalau nggak salah keluar Tad. Benteng. Benteng masih lumayan dekat sih. Ya nggak apa-apa, coba aja riset gitu kan. Oh kita harus bayarnya berapa, itu Word dikasih notupnya gimana. Beda sama di SMA, SMA kan secara umum gratis, tapi ya tadi lapangannya kurang aman dan seterusnya gitu. Atau kita berpikirnya adalah di Asia bisa, tapi harus ada dana yang dikeluarkan buat meningkatkan atau menurunkan resiko gitu. Ya, kebayang lah maksud saya ya. Sisanya Bayang udah Tad. oke sih dilengkapi aja. Hmm. Segera diputuskan aja. Mumpung libur, kalian bisa main sekalian riset-riset survei. Oke, thank you. Maybe buat tim lomba ya, bener apa kata Coach Jundi bahwa setiap keputusan itu harus ada alasan dan presentasi lah, intinya bagaimana setelah kalian diskusi itu memutuskan tadi menggunakan Gor Surya Kencana, itu harus ada alasan logiknya gitu ya, mulai dari kenapa nggak di SMA, kenapa harus di Gor Surya Kencana, itu juga harus tersampaikan nanti ke guru-guru atau di grup NI Movement, karena di situ juga ada guru-guru. Kalian juga bisa nggak minta pendapat gitu ya di situ. Jadi eh, biar lebih efisien gitu, biar harus nunggu kumpul rapat segala macem, kalian tinggal lempar aja gitu ya di grup, Ustadz saja atau teman-teman, kita dari tim lomba mau eh, apa memberikan gitu ya, atau kayak eh, mau minta pendapatnya terkait dengan tempat untuk pelaksanaan lomba basket gitu. Kami sudah survei dan sudah melakukan tadi decision matrix kayak gitu, bla 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 bla. Dan berikut adalah eh, apa namanya? Berikut adalah hasil diskusi kami gitu ya. Dan menurut Ustadz saja dan teman-teman gimana gitu. Itu juga bisa disampaikan kayak gitu ya nanti di grup. Oke, untuk Oke, tim Tad. lomba semangat. Itu aja mungkin. Tadi ya PR-nya tolong dilengkapi. Pertama boleh di-share dulu mungkin ya link G Drive-nya ke grup. Selanjutnya tadi PR-nya dilengkapi. Kemudian yang perlu banget segera itu adalah eh, keputusan untuk kapan waktu untuk pendaftaran lomba dan eh, poster-poster lombanya kapan kita akan share gitu ya. Itu sih, apakah dalam waktu dekat misalkan di tanggal 1 Juli sampai tanggal 30 Agustus, atau kita mundur lagi misalkan dari tanggal 14 Juli ketika masuk sampai misalkan September gitu ya. Itu penting banget dibahas sama pembina juga ya, sama Ustadz Farhan gitu, sama Ustadz Abdul. Kayak gitu mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ditambahkan teman-teman? Jelas Ustaz. Jelas ya. Oke, mungkin untuk tim Danus, saya sekali lagi ucapin terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, untuk eh, kekompakan timnya juga, dan untuk acara tim korlap juga, untuk tim lomba juga. Dan saya minta pesan kepada Anfal ya selaku ketua, silakan teman-teman, eh, termasuk Anfal ya, maksudnya eh, ide-ide Anfal itu sebagai ketua juga harus apa ya, harus masuk atau harus harus keluar gitu ya, harus keluar dan tersampaikan kepada setiap divisi gitu. Bagaimana lomba itu Anfal juga membantu gitu ya, pelaksanaan pembuatan juklak juknis, mengevaluasi mana yang perlu direvisi, mana yang perlu diperbaiki, mana yang kalau ada yang kurang disampaikan gitu ya. Itu mulai dari sekarang tolong dibangun proses itu ya Anfal ya.
Sama sama juga ketika Anfal punya ide, punya gagasan terkait konsep acara juga obrolin sama tim acara gitu ya. Ustadz pengen dalam waktu dekat tadi ya konsep acara yang dibikin sama tim acara itu juga atas dasar diskusi dengan ketua gitu ya. Jadi mana nih ide ketua, mana ide tim acara, apakah ada dalam bentuk rundown itu gitu ya atau enggak. Nah, itu harus harus tersampaikan ya nanti. Nanti Ustadz tanya lagi di kesempatan berikutnya gitu ya. Di pekan depan mungkin terkait dengan progresnya kayak gimana. Jadi mulai dari rundown, recap, kemudian juklak juknis gitu ya. Kemudian laporan danus itu juga harus ini ya, harus terlihat. Karena saya minta buat di grup itu setiap pergerakan, setiap koordinasi, kalau bisa sih jangan japri ya. Jadi koordinasi minta ke, misalkan dari tim serasi gitu, pengen ada sesuatu ke kapten yang lain, itu kalau bisa sih jangan secara japri ya. Koordinasinya harus terlihat gitu, biar biar mungkin apa ya, eh tidak ada miskomunikasi gitu. Karena usah dapat laporan kalau ada miskom gitu, karena misalkan eh, tidak ada di grup atau misalkan di grupnya itu tidak tersampaikan atau karena dibahasnya di Japri jadi tidak tersampaikan gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi untuk koordinasi semuanya dilakukan di grup kecuali yang personal gitu boleh Japri. Tapi kalau untuk koordinasi semuanya dilaksanakan di grup, baik itu misalkan dari tim acara misalkan meminta tim penampilan untuk eh, apa ada list untuk performance itu disampaikannya di grup gitu. Teman-teman penampilan udah ada gak gitu ya list untuk performance-nya, kita mau masukin ke rundown gitu ya, masukin ke rundown acara puncak nih gitu. Itu juga harus terkomunikasikan di grup ya. Jadi jangan japri. Biar apa ya? Biar komunikasinya efektif aja dan terlihat gitu ya pergerakannya gitu. Itu satu. Yang kedua tadi untuk PR-nya silahkan diselesaikan. Dan hari Sabtu saya diingetin kalau hari Sabtu itu kita akan ada cetak proposal gitu ya. Jadi harapannya Anfal juga follow up tim humas, tim eh, sponsorship buat siapa aja yang akan membawa proposal itu ke rumah atau kalau bisa meskipun tidak dicetak gitu ya, nanti akan ada proposal yang itu tuh digital gitu ya. Jadi gak apa-apa gak dicetak, tapi misalkan setiap siswa dia bisa pegang proposal file PDF-nya buat dia share ke orang tuanya gitu. Dan kalau misalkan orang tuanya meminta misalkan eh, surat pengantar proposal atau pokoknya yang dikirim tuh surat pengantar proposal, proposalnya sama eh, apa ya? Itu mungkin dua itu ya. Nah, jadi ada yang bawa proposal cetaknya, ada yang juga file digitalnya juga kita kasih ke semua panitia gitu ya. Jadi siapa yang mau buat nge-share gitu ya, nah itu boleh gitu ya. Nah mungkin lebih jelasnya nanti bagaimana filosofinya, terus bagaimana cara untuk mendeliver si proposal itu biar bisa nyampe ke orang tua gitu ya. Bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara kita presentasinya, mungkin nanti kita akan dengarkan dari Coach Jundi ya. Insya Allah hari Sabtu gitu ya, tolong disampaikan ke semuanya. Maybe that's all guys dari saya. Mudah-mudahan rapat kali ini ada yang bisa kita ambil pelajarannya dan PR-nya selesai. Terakhir mungkin kalau ada yang mau disampaikan, cukup? Cukup Cukup. mungkin Dad. Ya, cukup. Ini Kalau Dava cukup, nggak ikut ya, Dava sekretaris ya? Bapak kemana? Oh lagi bonding Hmm. kalau nggak salah. Oke, Udah. Anfal, saya udah Japri, kamu udah baca belum? Saya udah Japri, WA kamu baca ya nanti ya. Oke, mungkin itu.
belum tentu bisa. Paling nanti saya coba bikin kontennya dulu, entah nanti disampaikan sama saya atau Ustadz Fian mungkin ya, atau nanti saya coba ngobrol sama Anwar deh gimana baiknya. Oke, siap, bagus. Siap, Ustaz. Ada lagi teman-teman? Cukup? Ya, untuk hari Sabtu diingetin buat teman-teman, kita akan ini ya, mudah-mudahan berdoa bareng-bareng supaya proposalnya cepat jadi, dan juga proses untuk deal dengan narasumbernya juga cepat jadi gitu ya, biar, dan ditunggu juga ya untuk lomba ya, registrasi lomba itu kapan gitu. Oke, thank you guys for today, for malam ini. Kita akhiri rapat meeting online kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon kepada Anfal, recordnya di upload dulu di Google Drive atau di YouTube ya. Boleh di YouTube, terus kirimin ke grup biar ada yang lupa misalkan, boleh di replay gitu ya. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah dari Ustadz. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita tutup rapat kali ini dengan sama-sama membaca, udah ya tadi. Saya tutup dengan salam, selamat beristirahat dan have fun buat yang mau bonding kelas. Subhanallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz.